Traffic assignment adalah proses dalam perencanaan transportasi yang digunakan untuk menentukan rute atau jalur perjalanan yang dipilih oleh pengguna transportasi dari asal ke tujuan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik jaringan jalan. Tujuan traffic assignment: 1. Mengetahui volume kendaraan pada masing-masing ruas jalan. 2. Mengestimasi tingkat kemacetan, waktu tempuh, dan penggunaan kapasitas jaringan jalan. 3. Menyediakan dasar untuk evaluasi kinerja sistem transportasi, analisis bottleneck, kapasitas jalan, perencanaan infrastruktur. 4. Memperkirakan dampak kebijakan transportasi atau skenario jaringan baru. Metode all or nothing (AON). Metode all or nothing adalah salah satu metode dasar dalam pembentukan lalu lintas traffic assignment yang digunakan dalam permodelan transportasi. Metode ini mengasumsikan bahwa seluruh volume perjalanan dari suatu zona asal ke zona tujuan akan dialokasikan ke suatu rute tercepat. Dengan kata lain, jika terdapat lebih dari satu rute yang menghubungkan asal dan tujuan, maka semua arus perjalanan dibebankan kepada rute dengan biaya perjalanan terendah. 1. Ciri pengguna jalan: ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi, pemilikan surat izin mengemudi, struktur rumah tangga, pendapatan. Ciri pergerakan: waktu pergerakan, jarak perjalanan. Ciri fasilitas moda transportasi, biaya transportasi, waktu perjalanan, ketersediaan ruang dan tarif parkir. Metodologi terbagi atas beberapa bagian, yang pertama itu pengumpulan dan kesiapan data, distribusi dan pergerakan, serta identifikasi ruas rawan kemacetan. Jika kalian ingin mengetahui analisisnya, klik gabung di bawah ini. Halo guys, welcome to Zoom. Saya Tona Remaja Gunadiansa. Saya akan memaparkan analisis dan pembahasan APUM PKL Kabupaten Parigi Montong tahun 2021. Dapat dilihat di sini ada visualisasi sentroid, ada zona 1 sampai ke zona 29. Di sini kami akan fokus membahas menganalisis atau membahas zona 3 dan zona 16. Dapat dilihat di sini kami tersedia data-data moda speed. Itu ada odomatic per 3 moda, yaitu odomatic moda motor, mobil, dan MPU, serta ada odomatic yang digabungkan atau gabungan. Di per setiap odomatic moda, di dalamnya terdapat odomatic sampel, odomatic populasi, odomatic dalam satuan orang per hari, odomatic dalam kendaraan per hari, odomatic dalam satuan SMP per hari, dan juga odomatic dalam satuan SMP per jam. Kemudian masuk ke odomatic gabungan dalam satuan SMP per jam. Diingat, kita itu ada data kan tadi dari odomatic per modanya itu SMP per jam. Odomatic gabungan ini gabungan dari 3 moda tadi dalam satuan SMP per jam. Contohnya, kita mengambil contoh untuk zona 1 ke 3. Kalimat di sini gabungan atau penjumlahan dari odomatic dalam satuan SMP per jam di motor, di mobil, dan MPU. Selanjutnya kita akan membahas traffic assignment dengan metode all or nothing. Kita akan menganalisis perjalanan dari zona 3 menuju zona 16 menggunakan rute Kelurahan Olaya di zona 3 menuju Kelurahan Tobali di zona 16. Dapat dilihat rute pertama yaitu via Jalan Kampali, terusannya Jalan Trans Sulawesi. Untuk rute pertama, link-link zona atau zona terkait yaitu zona 3 ke 4, 4 ke 6, 6, 8, 14, 15 sampai ke 16 dengan jarak yaitu tadi 24,8 km dengan waktu tempuh 34 menit. Kita dapat dilihat untuk rute satunya ini. Untuk rute kedua yaitu melalui via Jalan Trans Sulawesi
zona yang terkaitnya atau link zonanya yaitu zona 3, 1, 2, 6, 8, 14, 15 sampai ke zona terakhir yaitu 16 dengan jarak 24,4 km dengan waktu tempuh 37 menit. Visualisasi rute kedua. Kemudian dijabarkan di bawahnya untuk rute 1 yaitu tadi zona yang terhubung atau terkait 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 14, 14 ke 15, 15 yang terakhir zona 16. Total link zonanya yaitu ada 6. Rute kedua, zona terhubung secara langsungnya yaitu zona 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 15, 15 dan terakhir ke 16. Dengan total link zonanya itu ada 7. Dijabarkan kembali untuk volume arus SMP per jam dalam satuan SMP per jam. Di rute 1 dalam zona terhubung ke 3 ke 4 sebesar 12. 12 itu dari mana? Dilihat dari ode gabungan. Ode gabungan dari 3 ke 4. 3 ke 4 yaitu 12 sampai ke zona ke 15 ke 16 dengan nilai 9. Ketika ditotalkan jumlahnya itu sama dengan 34. Kemudian untuk rute kedua zona terhubung ke 1 sebanyak 47, 1 ke 2 97, zona kedua ke 6 2, zona ke 6 ke 8 2, zona 8 ke 14 0, di zona 14 ke 15 sebanyak 5 dan 15 ke 16 yang terakhir ada 9. Jadi total di rute kedua itu volume arus dalam satuan SMP per jam sebanyak 162. Jadi kesimpulannya rute 1 lebih cepat karena volumenya lebih rendah daripada rute kedua meskipun rute kedua jaraknya lebih panjang. Nah, dari penjelasan tersebut teman-teman sudah dapat mengetahui bagaimana metode AON itu bekerja. Dapat disimpulkan bahwa metode AON itu membantu mengidentifikasi transportasi secara lalu lintas cepat dan sederhana dalam tahap perencanaan.